Perkenalkan, nama saya Agita. Di sini saya akan menjelaskan tentang relativisme etika. Relativisme etika merupakan paham atau aliran pemikiran filsafat yang secara tegas menolak pendapat yang mengatakan bahwa norma etika berlaku untuk semua orang di mana saja. Ada definisi atau pengertian lain dari Somali. Mengatakan bahwa relativisme etika adalah pandangan bahwa tidak ada prinsip etika yang benar secara universal. Kebenaran semua prinsip etika bersifat relatif terhadap budaya atau individu tertentu. Sebagai contoh relativisme etika, itu seperti membunuh itu bisa benar dan bisa salah tergantung apa tujuan orang itu melakukan pembunuhan. Seperti orang Katalia yang memakan ayah mereka yang telah mati sebagai penghormatan, dan kebanyakan dari tanggapan kita terhadap hal itu adalah hal yang tidak beretika. Namun sebaliknya, bagi orang Katalia, membakar atau mengubur orang mati yang telah adalah perbuatan menakutkan dan menjijikan atau tidak beretika. Kekuatan relativisme adalah kesadaran bahwa manusia itu unik dan berbeda satu dengan yang lainnya. Karena itu, orang hidup menanggapi lika-liku hidup dan menjatuhkan penilaian etis atas hidup secara berbeda. Dengan cara itulah manusia dapat hidup sesuai dengan tuntutan situasinya. Ia dapat menanggapi hidupnya sejalan dengan data dan fakta yang ada. Ia dapat juga menetapkan apa yang baik dan yang jahat, yang benar dan yang salah, menurut pertimbangan dan pemikirannya sendiri. Demikian manusia tidak hanya berbeda dan unik, tetapi berbeda dan unik pula dalam hidup etisnya. Ada perbedaan antara relativisme etika dan pandangan bahwa norma yang sama bisa dipakai di semua masyarakat, tapi mungkin dilakukan dengan berbeda karena perbedaan kondisi atau juga peran sosialnya. Ada contoh, seorang dokter yang menangani pasien yang mengidap serangan jantung dan hidupnya bisa diprediksi tinggal beberapa hari lagi. Hal itu membuat hidup pasien menyedihkan dan bahkan lebih buruk daripada kematian. Entah klaim itu benar atau tidak, orang-orang harus memegang prinsip jangan menakutkan pasien. Ada contoh lain dalam lingkungan dunia perpustakaan dan informasi. Masalah relativisme etika ini juga bisa kita telusuri. Misalnya dalam hal pelayanan terkait masalah budaya, suku, dan adat istiadat Indonesia yang beraneka ragam dengan aturan norma yang berbeda pula di setiap daerah. Ada kalanya ketika kita meminjam buku di perpustakaan yang ada di Jogja akan berbeda dengan prosedur peminjaman buku di perpustakaan yang ada di Medan. Misalnya, walaupun terkesan sepele, tapi pada dasarnya perbedaan budaya sangat berperan penting dalam pembentukan etika masyarakatnya. Kita bisa mengetahuinya jika berada dalam lingkungan budaya yang berbeda dengan yang biasa kita tempati.